Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu COVID-19 dari awal mula hingga new normal. Anda pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan awal mula ditemukannya di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan kini telah menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk 200 negara yaitu salah satunya Indonesia yang telah masuk pada bulan Maret 2020. Dan karena penyebarannya cukup luas dan singkat ini, WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Penularan virus ini melalui tetesan cairan pernafasan, baik bersin, batuk maupun pilek. Dan virus ini bisa menetap di benda mati baik 24 jam hingga 4 hari. Virus ini tidak memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan, usia muda maupun usia tua. Dan virus ini akan menginfeksi seseorang apabila kita menyentuh cairan tersebut, kemudian kita menyentuh wajah, yaitu diantaranya ada mulut, atau hidung, atau mata. Dan gejala COVID-19 ini diantaranya ada demam, sakit tenggorokan, nyeri sendi, hingga sesak nafas. Gejala virus ini memiliki 3 tingkatan. Diantaranya ada gejala ringan, gejala sedang, dan juga gejala berat. Gejala ringan diantaranya ada demam selama berhari-hari, batuk kering, sakit tenggorokan, hingga nyeri sendi. Dan yang kedua adalah gejala sedang. Gejala sedang ini ketika demam di atas 38 derajat Celcius. Kemudian disertai menggigil, kelelahan, dehidrasi, sesak nafas, hingga pneumonia ringan. Dan ketika pasien mengalami gejala sedang ini, wajib hukumnya untuk segera ke layanan kesehatan terdekat. Dan yang terakhir adalah gejala berat. Gejala berat ini ketika infeksi semakin memburuk. Dan infeksi virus ini ketika sudah masuk melalui sel paru-paru dan merusak sel-sel sehat, sehingga menimbulkan komplikasi, diantaranya ada stroke, gagal jantung, hingga gagal organ tubuh yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami gejala sedang hingga gejala berat ini, wajib untuk segera dibawa ke rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat. Namun ada satu lagi yang paling serius, yakni pasien tanpa gejala. Karena tidak merasakan apapun dengan bebas melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dan pasien tanpa gejala ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena usianya yang sangat muda, sehingga tidak mengalami komplikasi yang serius sehingga menimbulkan suatu gejala. Dan yang kedua, karena virus ini masih dalam masa inkubasi. Di Korea Selatan dan juga Islandia merupakan negara yang telah memeriksakan hampir kesebagian warga negaranya. Dan yang paling mencengangkan adalah sebanyak 20% dari korban COVID ini merupakan pasien tanpa gejala. Oleh karena itu, agar kita tetap terhindar dari virus ini, kita wajib mentaati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Akibat dari pandemi ini, pemerintah melaksanakan social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar. Dan akibatnya, perekonomian menjadi terganggu. Beberapa perusahaan dan juga industri tidak bisa beroperasi, atau bahkan beberapa karyawan pun terpaksa untuk di-PHK. Karena masalah ini, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan statementnya, yakni kita ingin tetap produktif tapi aman dari COVID. Sehingga muncullah istilah new normal atau berdamai dengan COVID. Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. New normal adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal. Nah, di sini tujuannya agar perekonomian masyarakat bisa terus berjalan, namun penyebaran virus dapat ditekan. Dan kemudian, Menteri Kesehatan memberikan keputusan untuk pengendalian penyebaran virus di tempat kerja dan juga industri.
Nah, kenapa di tempat kerja? Karena di tempat kerja inilah berkumpulnya banyak orang. Nah, oleh karena itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun new normal ini tidak dilaksanakan di semua wilayah di Indonesia, karena hanya di beberapa tempat saja yang memang mengalami penurunan jumlah kasus COVID. Dan diantaranya ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Sumatera Barat, dan juga Gorontalo. Di antaranya ada 25 kabupaten atau kota. Dan jangan harap di Surabaya masih belum karena zona hitam. Hati-hati. Sebanyak 340.000 Polri dan TNI mengamankan masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Secara bersamaan, Mike Ryan selaku perwakilan dari WHO menyatakan bahwa jangan senang dahulu. Meskipun terlihatnya korban COVID-19 di suatu negara semakin menurun dan juga telah menerapkan sistem new normal, dan ternyata bisa saja terjadi gelombang kedua. Kenapa demikian? Kita harus belajar dari pandemi sebelumnya, yakni flu Spanyol pada tahun 1919, karena flu tersebut telah menginfeksi sebanyak 500 juta orang di seluruh dunia dengan tingkat kematian 2%, yakni 50 juta orang. Dan setelah menerapkan ayo kembali ke aktivitas normal, ternyata ada terjadi gelombang kedua. Dan gelombang kedua inilah yang menyebabkan jumlah korban jauh lebih banyak dari sebelumnya. Karena itu, jangan sampai COVID-19 ini justru korbannya jauh lebih bertambah ketika telah diterapkannya new normal. Sehingga kita harus tetap berhati-hati dan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, baik mengenai apa itu COVID awal mula hingga new normal. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan juga pemahaman Anda mengenai pentingnya pencegahan COVID-19. Dan semoga Anda semua tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Safira Yunisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.